Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak yang soleh dan soleha. Semangat belajar dari hari ini ya. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima dan keenam. Untuk pembelajaran kelima kita bahas bersama, yaitu ada ayo membaca gerakan manipulatif. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian ibu akan menjelaskan di halaman 187. Di sana ada kategori tentang usia, bahwa usia dari 0 sampai 12 tahun itu termasuk kategori anak-anak, seperti usia kalian itu termasuk dalam kategori anak-anak. Kemudian usia dari 13 tahun hingga 17 tahun itu termasuk kategori usia remaja. Kemudian lagi 18 tahun ke atas itu termasuk dalam kategori dewasa, seperti usia ibu 28 tahun sudah termasuk kategori dewasa. Nah, bisa kalian lihat di halaman 187, kalau kategori anak-anak itu misalnya ada adik bayi kalian, terus adik kalian yang masih TK, masih PAUD, usia yang masih SD, SMP itu masih termasuk dalam kategori anak-anak. Kemudian untuk kategori remaja dari usia 13 tahun hingga 17 tahun itu biasanya yang termasuk itu anak-anak SMP yang udah kelas 3 atau kelas 2 dan anak-anak SMA, dan usia 18 tahun itu sudah termasuk kategori dewasa. Biasanya itu sepupu kalian atau om dan tante kalian yang sudah kuliah, yang sudah bekerja dan yang sudah berkeluarga. Nah, ayah dan ibu kalian, nenek kalian itu termasuk dalam kategori usia dewasa. Kemudian lagi di pembelajaran 6, di sana ada teks bacaan di halaman 189, bisa kalian baca. Dan kita buat kalimatnya sama-sama ya. Anak yatim. Siswa kelas 2C menyantuni anak yatim. Nah, kita bahas bersama. Halaman 190, kalimat nomor 1, siswa kelas 2C menyantuni anak yatim. Nomor 2, SD Muhammadiyah 18 Palembang memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran. Nah, SD Muhammadiyah 18 Palembang memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran. Yang nomor 3, sebatang kara. Ani tinggal sebatang kara. Atau bisa juga sebatang kara itu artinya sendirian. Misalnya, nenek Ani tinggal sebatang kara. Atau nenek Ani hidup sebatang kara. Nenek Ani hidup sebatang kara. Sebatang kara itu artinya sendirian, nak. Nah, nomor 4, bisa juga kalimatnya sama seperti nomor 1, siswa kelas 2C atau siswa kelas 2C memberikan santunan kepada anak yatim. Seperti itu. Nomor 5, tulus dan ikhlas. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita harus tulus dan ikhlas. Nah, sudah selesai ya halaman 190. Sekarang kita tugas kalian untuk hari ini itu di soal latihan akhir subtema 4 di halaman 193, itu bagian A dan bagian B. PJOK tidak usah dikerjakan. Ingat, bagian A dan bagian B PJOK tidak usah dikerjakan.
LKS halaman 58. Ibu bacakan, silakan kalian isi ya. Halaman 58, ayo melengkapi kalimat. Sekelompok buaya hidup rukun di sungai pinggir hutan. Seekor buaya yang badannya paling besar menjadi raja buaya bagi kelompok buaya tersebut. Raja buaya memerintah dengan adil dan bijaksana. Saat musim kemarau panjang, terjadi kelaparan yang menimpa keluarga buaya. Raja buaya ingin membagikan makanan kepada rakyatnya. Raja buaya menugaskan buaya putih dan buaya hitam membagikan daging. Buaya putih membagikan makanan secara adil. Buaya hitam justru memakan daging itu sendiri. Buaya putih segera menegur kelakuan buaya hitam. Buaya hitam mendapat hukuman karena kejahatan itu. Raja buaya berpesan, kelak setelah ia tiada, buaya putih berhak menjadi raja saat raja buaya tiada. Nah, ini nak jawabannya, silakan disalin. Nah, silakan kalian salin. Halaman 60. Di sana ada soal. Yang pertama itu kita kalikan dulu, kita bahas bersama. Ayah membawa 3 kantong plastik, setiap kantong tersebut berisi 7 apel. Apel dibagikan sama banyak kepada 3 anak. Artinya kita bagi dulu 3 kantong plastik, artinya 3 kita kalikan 7 sama dengan 21 buah. Dibagikan 3 anak. Kita bagi 21 hasil dari perkalian yang 3 kali 7 tadi. 21 dibagi 3 berapa? Ya, 7 buah. Nomor 2. Kakak mempunyai 2 kotak coklat. 2 kita kali 8 sama dengan 16 kotak. Dibagi ke 4 temannya. Dibagi 4 teman. Kita bagikan 16 dibagi 4 berapa? 4. Jadi setiap anak menerima 4 buah coklat. Nah, seperti ini saja anak-anak biar ringkas. Nah, nomor 3. Perhatikan semuanya ya. Seorang pedagang memiliki 10 keranjang mangga. Setiap keranjang berisi 5 mangga. Kita kalikan 10 kita kali 5 berapa? Ya, 50. Nah, dibagi 50 tadi dibagi setiap kantong isinya 10. Kita bagi 50 dibagi 10 berapa? Ya, 5. Artinya setiap kantong berisi 5 buah mangga. Nah, setiap kantong berisi 5 buah mangga. Nomor 4. Sebuah toko membeli minyak goreng 4 kantong. Setiap kantong berisi 4 kg. Artinya kita kalikan 6 dikali 4 sama dengan 24. Beratnya
Berat setiap bungkus 3 kilo. Kita bagi lagi. 24 dibagi 3 berapa? 8 kantong atau 8 bungkus. Nah, seperti ini. Soal terakhir. Kakek membeli 4 bungkus martabak. 4 dikali 9 sama dengan 36. Martabak itu, jumlah martabak itu ada 36 martabak. Dibagi ke 6 orang cucu. Berapa setiap cucu mendapatkan? 36 dibagi 6. Berapa? 6. Setiap cucu mendapat 6 potong martabak. Nah, seperti ini. Nah, tematik 3-nya sudah selesai hari ini, buku tematik beserta LKS. Nanti silakan dikumpul, nanti akan Ibu konfirmasi lagi. Untuk tugas akhir dari tematik 3 ini, buku tematik halaman 193, bagian A dan B-nya saja, PJOK tidak usah dikerjakan. Kemudian buku LKS di halaman 62, bagian 1 dan 2-nya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.